Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. SIAPAAA. Semua orang gempar ketika 4 kata, saya mengakui keluar dari mulut Yunche, baik itu orang-orang yang hadir di Conference God Stage atau mereka yang menonton kompetisi dari seluruh wilayah Ilahi Timur. Pertempuran dewa yang diunggulkan adalah pertempuran paling terkemuka di wilayah Ilahi Timur. Itu adalah pesta untuk mata semua praktisi di wilayah Ilahi Timur, serta tempat bagi para jenius sejati untuk menguji dan membuktikan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, orang-orang yang bisa memasuki pertempuran dewa yang diunggulkan akan memberikan segalanya, bahkan jika mereka sama sekali tidak punya peluang untuk menang melawan lawan mereka. Tidak ada seorang pun yang pernah mengakui kekalahannya sendiri tanpa berperang. Yunche dengan lugas meninggalkan pertempuran adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sekalipun dalam sejarah pertempuran dewa yang diberikan. Beberapa saat setelah keributan, orang-orang mulai merasa bahwa tidak aneh bagi Yunche untuk membuat keputusan seperti itu, ketika mereka memikirkan kekuatannya yang dalam dan sarana yang dia gunakan untuk memasuki Conference God Battle. Bahkan banyak orang yang tertawa terbahak-bahak. Hah, jadi anak ini juga punya rasa malu. Saya pikir dia tidak memahami konsepnya sama sekali. Bagaimanapun, Conference God Battle berbeda dari kompetisi sebelumnya. Sebelumnya, hanya kita semua yang bisa melihatnya, tetapi seluruh wilayah Ilahi Timur akan menyaksikan pertempuran dewa yang diunggulkan. Daripada mempermalukan dirinya sendiri, lebih baik tinggalkan saja pertarungannya. Meninggalkan pertarungan Conference God Battle secara langsung, tidak ada bedanya dengan mempermalukan wilayah Ilahi Timur. Jika wilayah Ilahi Barat dan wilayah Ilahi Selatan mengetahui hal ini, mereka akan berguling-guling di lantai sambil menertawakan kita. Yang paling penting, Raja Naga dari wilayah Ilahi Barat dan Kaisar Dewa Changsitian dari wilayah Ilahi Selatan juga hadir di tempat ini. Kami telah dipermalukan di hadapan orang-orang dari wilayah dewa lainnya. Yunche, Yang Mulia Kuhui mengerutkan kening saat dia berkata dengan suara berat. Ini adalah Conference God Battle, bukan sesuatu yang sepele. Bagaimana kamu bisa dengan mudah meninggalkan pertempuran? Sekalipun Anda pasti kalah, berjuanglah dengan semua yang Anda punya. Setidaknya, kompetisi tidak akan kehilangan kehormatannya dalam hal ini. Aku bilang, aku mengakui. Yunche mengulanginya sendiri, tanpa perubahan sedikit pun pada ekspresinya. Saudara Yun, Huo Poyun ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu bagaimana mengungkapkannya dengan kata-kata. Mengingat kehormatannya atas cara yang mendalam, sangat mustahil baginya untuk bisa melakukan hal seperti itu secara langsung meninggalkan pertempuran. Kamu sampah. Di Conference God Stage, Luo Chang'an menatap Yunche dengan mata menyipit. Kemarin, dia ditegur oleh Yang Mulia Kuhui di depan semua orang karena Yunche, dan karenanya, dia sudah sangat tidak senang dengan Yunche. Yunche yang langsung meninggalkan pertempuran memberinya kesempatan bagus untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Ayah ini memasuki Conference God Battle setelah melalui segala macam kesulitan untuk menenangkan diri, dan tidak membuang waktunya dengan sampah sepertimu. Hah, bukankah tingkahmu kemarin cukup mengesankan? Apalagi yang kamu tampilkan di dalam menara surga abadi. Oh, tembus pandang, kan? Datang ke sini dan biarkan ayah ini memperkaya pengalamannya juga. Yunche terdiam. Hanya sampah paling rendah yang mau menyerah begitu saja. Jika Anda masih laki-laki, pergilah ke sini dan bertarunglah secara adil dengan saya. Ayah di sini akan mengajarimu dengan baik apa yang disebut kekuatan sejati. Cukup, Kuhui berteriak pelan. Tidak diperbolehkan mempermalukan lawanmu tanpa alasan dalam Conference God Battle. Meskipun dia memarahinya, hampir tidak ada kekuatan dalam suaranya. Bahkan, dia sengaja menambahkan 3 kata tanpa alasan. Dia menatap Yunche dengan mata terbelalak, yang terhormat ini menanyakanmu untuk yang terakhir kalinya.
Saya mengakui. Sebelum Yang Mulia Ku Hui dapat menyuarakan pertanyaannya, Yun Ce mengulanginya untuk ketiga kalinya. Nada suaranya tetap sama setiap kali dia mengulanginya, seolah-olah dia sama sekali tidak terpengaruh oleh keributan semua orang. Wajah Yang Mulia Ku Hui berubah sedikit muram, seolah-olah dia sedang marah. Segera setelah itu, dia mendengus, karena kamu telah memutuskan untuk melakukannya, itu juga akan menghemat waktu kita. Yun Ce sudah kebobolan, jadi dia akan masuk ke dalam grup pecundang. Luo Chang'an menang tanpa harus bertarung, dan akan masuk ke dalam grup dewa yang diunggulkan. Setelah pengumuman yang terhormat Ku Hui, hasilnya telah ditentukan. Bahkan jika Yun Ce segera menyesali keputusannya, tidak mungkin mengubah hasilnya sekarang. Mungkin ini pertama kalinya dalam sejarah Confederate God Battle seseorang menang tanpa harus melawan lawannya. Luo Chang'an mengerutkan bibirnya dan melompat keluar dari Confederate God Stage. Tapi ketika dia berada di udara, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah Yun Ce dan menunjuk ke bawah dengan jari kelingkingnya, dengan sudut mulutnya terangkat dengan jijik, seolah dia sedang melihat seekor semut. Tindakannya ini mengundang gelak tawa separuh masyarakat yang hadir di tempat itu. Yun Ce menyilangkan tangannya, dan tidak ada perubahan sedikit pun di wajahnya. Namun, seberkas cahaya dingin muncul di kedalaman matanya secara tiba-tiba. Mu Bingyun memiliki kultivasi alam sovereign ilahi, dan duduk di samping Yun Ce juga. Tidak mungkin dia tidak merasakan niat membunuh yang tiba-tiba melintas di tubuh Yun Ce. Dia mengangkat alisnya ke samping, Yun Ce. Jangan khawatir, aku masih belum cukup bodoh untuk bertindak impulsif karena hal sepele seperti itu. Yun Ce sebenarnya menjawab dengan senyum tipis. Sepertinya yang kamu tunggu belum tiba, kata Mu Bingyun dengan nada suara rendah. Dunia raja terhubung dengan formasi spasial khusus. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak diaktifkan selama konvensi dewa yang mendalam. Terlebih lagi, dengan kekuatan besar Dewa Bintang, akan mudah untuk melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Jika Jasmine ingin datang ke alam surga abadi, dia seharusnya sudah berada di sini sekarang. Tatapan Yun Ce dengan cepat menyapu area tempat duduk alam Dewa Bintang, sebelum langsung mundur. Dia menghela nafas dalam hatinya, saat dia berkata dengan suara rendah, semua orang di sekitar Kaisar Dewa Bintang, adalah Dewa Bintang, kan? Benar, Mu Bingyun sedikit menganggukkan kepalanya. Dalam sesi konvensi Dewa Mendalam sebelumnya, paling banyak hanya satu Dewa Bintang yang datang ke sini secara pribadi. Karena peristiwa besar, sebanyak 5 Dewa Bintang, termasuk Kaisar Dewa Bintang, berkumpul untuk menghadiri konvensi ini. Di sebelah kanan Kaisar Dewa Bintang, adalah Dewa Bintang asal surgawi, Tumi, yang merupakan guru kerajaan alam Dewa Bintang. Rumor mengatakan bahwa dia juga yang mengajar Dewa Bintang pembantaian surgawi selama masa kecilnya. Yun Ce terdiam. Di belakang mereka, yang mengenakan gaun merah muda adalah Dewa Bintang Iblis Surgawi, Rose, yang mengenakan gaun hitam adalah Dewa Bintang Aster Surgawi, Shenhu, dan yang mengenakan gaun hijau adalah Dewa Bintang Racun Surgawi. Bunga bulan, kata Yun Ce dengan nada rendah. Oh, Anda pernah mendengar tentang dia? Dia melihatku 4 tahun lalu, jawab Yun Ce dengan suara rendah. Apa? Mu Bingyun mengungkapkan keterkejutan di wajahnya. 4 tahun lalu, pada saat itu, Yun Ce bahkan belum tiba di alam dewa. Kau bisa tenang, kata Yun Ce tanpa khawatir sedikit pun. Meskipun nama dan penampilanku mirip, dia tidak akan menganggapku sebagai Yun Ce yang sama yang dibunuh olehnya 4 tahun lalu. Auraku benar-benar berbeda dari dulu. Terlebih lagi, Dewa Bintang sama sekali tidak akan percaya bahwa mereka tidak bisa membunuh orang biasa dari alam bawah. Mu Bingyun mengerutkan kening mendengar kata-katanya. Mendengarkan apa yang dikatakan Yun Ce, dia sudah menebak secara samar apa yang terjadi di masa lalu. Sebenarnya, tiba-tiba aku memikirkan sesuatu.
Wei Hen dan Li Jianming dari Thunderclap Realm akan saling berhadapan di pertempuran 3 putaran pertama Conferred God Battle. Yun Ce tidak berkata apa-apa lagi. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya, saat dia melihat ke Conferred God Stage. Wei Hen, apa sebenarnya, yang orang ini rencanakan lakukan di sini? Di Conferred God Stage, dua orang yang dipertemukan satu sama lain, telah mengambil posisi masing-masing. Wajah Wei Han benar-benar asing bagi semua orang, dan rambut putih pucatnya sangat menarik perhatian. Dia berdiri kokoh di tempatnya dengan ekspresi kaku, saat matanya menatap langsung ke arah Li Jianming di depannya. Li Jianming mengerutkan kening selama beberapa saat, karena tubuhnya berulang kali merasakan sensasi dingin. Selain itu, rasa dingin yang samar-samar langsung meresap ke dalam sumsum tulang. Pria di depan matanya ini memiliki kekuatan yang sangat besar, dua alam kecil yang lebih lemah darinya, dan tidak ada alasan baginya untuk kalah. Tapi entah kenapa, dia tidak bisa menenangkan dirinya, dan jantungnya terus berdetak kencang. Terutama, mata lawannya yang menatap tajam ke arahnya, bisa dibilang adalah mata paling menakutkan yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Mereka membuat jantungnya berdebar tak terlukiskan karena ketakutan, dan juga memiliki pandangan yang cukup intens pada mereka. Siapa orang ini? Mengapa tampaknya dia mempunyai kebencian yang pahit dan mendalam terhadap saya? Dia yakin dia belum pernah bertemu orang ini sebelumnya, karena dia tidak ingat siapapun yang berambut putih mengerikan itu. Namun, dia mendapatkan perasaan yang tidak jelas bahwa dia mungkin telah bertemu dengan pihak lain di suatu tempat sebelumnya, tetapi sama sekali tidak dapat mengingat tempat dan waktu kapan hal itu terjadi. Mulai, sesuai perintah Yang Mulia Kuhui, Wei Hen langsung mengeluarkan senjatanya. Senjatanya adalah belati dengan bilah berbentuk aneh seperti mulut ular. Menjadi dua wilayah kecil yang lebih rendah dari pihak lain, biasanya, adalah perbedaan yang sangat besar sehingga tidak mungkin untuk menebusnya dengan cara lain. Namun setelah mendapat pelajaran dari kesalahan praktisi mendalam di pertempuran sebelumnya, Li Jianming tentu saja tidak menganggapnya enteng atau menjadi ceroboh. Dia memegang pedang panjang birunya secara horizontal di depannya, saat kilat muncul di bilah pedang dan mengeluarkan suara gemuruh, "Tolong beri aku bimbingan." Wei Hen melancarkan serangannya secara tiba-tiba. Dia berdiri diam beberapa saat yang lalu, tapi begitu dia bergerak, dia secepat kilat. Belati berbentuk ular itu berkilau dingin, dan langsung mengarah ke tenggorokan Li Jianming. Li Jianming menurunkan alisnya. Dia mengarahkan ujung pedangnya ke depan, saat petir menumpuk dengan liar di sana dalam waktu singkat. Lusinan sambaran petir menyambar area depan secara horizontal, dan memaksa Wei Hen mundur di tengah suara beberapa ledakan. Kedua orang itu bertengkar sebentar. Wei Hen luar biasa ganas, dan setiap kali dia menusukkan belatinya, seberkas cahaya dingin akan langsung menargetkan titik vital lawannya. Seolah-olah dia ingin membunuh Li Jianming secara brutal. Mengingat keunggulan signifikan dari kekuatan besar yang dia miliki dibandingkan pihak lain, Li Jianming menghadapi serangan itu dengan cara yang tenang. Pedangnya menari-nari di udara sambil terus-menerus bergemuruh, dan energinya yang dalam bagaikan gelombang besar, dengan sempurna melindunginya dari semua serangan Wei Hen, sebelum dengan mudah menekannya kembali. Di area tempat duduk sebelah timur, Raja Naga tiba-tiba mengernyitkan alisnya, aneh. Sisa umur manusia ini, mungkin kurang dari 10 tahun. Melihatnya, dia juga tidak menunjukkan perasaan seperti orang tua. Kaisar Langit Surga Abadi juga menganggukkan kepalanya. Kerusakan pada umurnya sangatlah aneh. Sepertinya, Kaisar Langit Surga Abadi tiba-tiba memikirkan sesuatu. Suaranya tiba-tiba berhenti saat dia menurunkan alisnya. Pada saat yang sama, seberkas energi luar biasa melintas di Conferred God Stage. Meskipun itu hanya terjadi sesaat, itu membuat Raja Naga dan semua Kaisar Dewa Agung mengubah ekspresi wajah mereka. Ini,
Wei Hen terjatuh ke tanah di tengah terus-menerus dibombardir dengan serangan, dan belati berbentuk ular terlepas dari tangannya dan terbang menjauh. Dia berlutut dalam keadaan lumpuh di tanah, dengan kepala menunduk sambil terengah-engah. Tangannya, yang menempel di tanah, gemetar secara tidak normal. Li Jianming perlahan berjalan ke depan, sambil menarik pedangnya. Dia berkata dengan sopan dan sopan, "Kamu bukan lawan saya. Sekarang kamu telah kehilangan senjatamu, aku menyarankan kamu untuk mengakui kekalahan." Hehehehehehe. Wei Hen mulai tertawa, dengan suara yang sangat suram, dan seluruh tubuhnya bergetar secara tidak normal. Terutama, dadanya bergerak naik turun dengan intens, seolah-olah ada sesuatu yang akan meledak kapan saja. Akhirnya, dia perlahan mengangkat kepalanya. Matanya benar-benar memancarkan cahaya hitam yang agak dingin, membuatnya tampak seperti dia tiba-tiba membangunkan mata iblis. Saat ini, semua ahli di Confederate God Stage terkejut. Selanjutnya, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mu Bingyun, Mu Huanzi, Huo Ruli, Yan Juhai, dan yang lainnya segera berdiri, seolah-olah mereka disambar petir. Ini adalah... Li Jianming tiba-tiba merasakan sensasi dingin saat sepasang mata hitam pekat menatapnya. Seolah-olah dia langsung jatuh ke dalam neraka yang sangat dingin. Seolah-olah pupil matanya ditusuk dengan peniti, pupilnya menyusut drastis dalam hitungan detik, dan dunia buram di depan matanya menjadi gelap dengan cepat. Di samping telinganya, dia bisa mendengar suara ayahnya yang meraung serak, "Jianming, cepat mundur." Dia tiba-tiba tersadar setelah mendengar auman ayahnya, tetapi sesosok tubuh hitam sudah menerkam ke arahnya. Dengan keempat anggota badan dan seluruh tubuhnya, ia dengan kuat menahannya di tempatnya, ketika cahaya hitam pekat, datang dari suatu tempat yang tidak diketahui, dengan cepat menyebar ke sekeliling menggunakan tubuhnya sebagai medianya. Kamu, wow. Seolah-olah duri beracun dan sedingin es yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke dalam tubuh dan jiwanya. Li Jianming menjerit kesedihan yang nyaring. Li Jianming, dia mendengar suara serak, seperti suara setan. Apakah kamu masih ingat, klan Kui, yang telah kamu musnahkan 13 tahun yang lalu? Kamu, wow, setiap jeritan menyedihkan Li Jianming lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Di bawah pengaruh aura hitam, tubuhnya dengan cepat terkorosi dari dalam keluar, dia berjuang dengan setiap ons kekuatan yang tersisa di dalam dirinya, mematahkan tulang Wei Hen, serta menembus dadanya dalam prosesnya. Namun, Wei Hen tidak mengendurkan cengkeramannya sedikit pun. Energi kegelapan yang mendalam. Dia adalah iblis. Kuhui. Semua orang di Confederate God Stage terkejut. Yang Mulia Kuhui, yang paling dekat dengan kedua peserta, mengalami perubahan besar pada ekspresinya. Dia menembus penghalang seperti elang besar, saat dia langsung menuju sasarannya. Untuk membalas dendam karena telah memusnahkan klanku, dan membalasmu karena telah mempermalukan istriku dan membunuh anakku, bahkan jika aku harus kehilangan seluruh umurku, atau bereinkarnasi menjadi iblis, aku akan tetap memastikan untuk menyeretmu ke bawah, ke neraka. Suaranya sedih dan melengking seperti hantu, dan setiap kata-katanya mengandung kebencian yang tak ada habisnya. Aku akan menunggumu, di neraka. Energi yang mulia Kuhui baru saja akan habis ketika tubuh Wei Hen tiba-tiba meledak, dan darah hitam menutupi seluruh langit saat menyembur keluar. Li Jianming, yang berteriak ketakutan, segera meledak menjadi dua bagian. Jeritannya yang menyedihkan juga berubah menjadi isak tangis putus asa, dan kemudian, jeritan itu benar-benar menghilang. Jianming, Raja Alam Thundercelap bergegas ke Confederate God Stage, namun hanya bisa tak berdaya menyaksikan tubuh Li Jianming hancur berkeping-keping. Dua bagian dari sisa mayatnya terbang sangat jauh di kejauhan, dan pada saat mereka jatuh ke tanah, mereka sudah terbakar hitam. Selain itu, mereka dengan cepat terkorosi sambil mengeluarkan suara mendesis. Adegan menakutkan itu membuat banyak ahli yang hadir gemetar ketakutan. Ini energi kegelapan yang dalam. Seorang murid Sekte Phoenix bergidik ketakutan.
Ini jauh lebih menakutkan daripada legenda HSS. Huo Poyun diam-diam menarik napas. Jianming, melihat putra yang sangat ia banggakan dan yang akan memberinya kejayaan seumur hidup di atas panggung, tiba-tiba berubah menjadi dua bagian mayat yang membusuk. Perbedaan antara surga dan neraka ini terlalu drastis. Hal itu menyebabkan hati dan jiwanya runtuh saat dia menangis di puncak panggung dewa yang diberikan. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Dari awal, saat perubahan aneh terjadi, hingga saat Wei Hen menggunakan nyawanya untuk menukar nyawa lain, semua ini terjadi dalam sekejap. Sebelum seseorang sempat bereaksi, tragedi mengerikan itu telah berakhir. Memalukan, wajah Kaisar Ilahi Surga Abadi menjadi gelap. Selama pertempuran dewa yang diberikan, tidak hanya iblis yang berhasil menyelinap masuk, namun ia juga mampu bersembunyi dari pandangan semua orang, dan selama tahap paling sakral dan paling diperhatikan di wilayah ilahi timur, ia berhasil menyulut darah iblisnya yang berdosa dan menyebabkan calon dewa yang diberikan untuk binasa bersamanya. Kemarahan di hatinya bisa dengan mudah dibayangkan. Ku Hui, cepat musnahkan iblis ini seluruhnya. Jangan biarkan darah iblis kotor menodai Confederate God Stage. Kaisar Ilahi Surga Abadi memberi perintah dengan marah. Yang mulia Ku Hui dengan cepat menyerang. Di bawah energinya yang dalam, darah iblis yang Wei Hen gunakan untuk menyebarkan hidupnya dengan cepat menghilang dan jejak terakhir keberadaan Wei Hen kini semuanya lenyap. Namun, melihat mayat Li Jianming yang menyedihkan, Yang mulia Ku Hui menghela nafas sedikit dan berkata sambil mengerutkan kening, masalah ini, yang terhormat ini tidak dapat mendeteksi dan mencegat pada waktunya, ini adalah kesalahan yang terhormat ini. Setelah Confederate God Battle, saya akan memberikan jawaban kepada Raja Alam Thundercelap. Tidak, ini bukan salahmu. Itu iblis itu, iblis itu. Raja Alam Thundercelap mengangkat kepalanya dan meraung, Alam Thundercelapku, tidak akan pernah bisa hidup berdampingan dengan para iblis wilayah utara mulai sekarang. Semuanya, Kaisar Ilahi Surga Abadi menghela nafas berat sekali lagi. Suaranya yang sedih menekan semua kebisingan dan suaranya juga menyebar ke seluruh wilayah ilahi timur menggunakan tablet bintang. Surga Abadi tidak meningkatkan pengawasan dan membiarkan iblis berdosa memasuki pertempuran dewa yang diberikan. Ini adalah kesalahan Surga Abadi dan Surga Abadi merasa malu. Surga Abadi tidak pernah membayangkan bahwa para iblis wilayah utara yang penuh dosa ini berani menjadi begitu berani. Iblis-iblis yang berdosa dan tercela ini. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan yang sangat berdosa dan menakutkan, mereka juga tidak memiliki kemanusiaan dan tidak waras. Mereka seharusnya tidak ada di dunia ini dan mereka membuat murka manusia dan dewa. Surga Abadiku akan berjanji sekarang bahwa setelah konvensi Tuhan Yang Maha Esa, kami akan mengirimkan juri untuk membersihkan iblis sekali lagi. Siapapun yang ternoda oleh energi mendalam kegelapan akan dimusnahkan. Wilayah ilahi timur tidak akan pernah membiarkan keberadaan setan-setan itu. Sejak awal, tidak ada tempat bagi iblis untuk hidup di wilayah ilahi timur. Namun, kejadian sebelumnya telah menyebabkan Kaisar Ilahi Surga Abadi marah sekali lagi. Kata-kata Surga Abadi Kaisar Ilahi telah menimbulkan reaksi kemarahan di seluruh wilayah ilahi timur. Iblis ini memang punya kemampuan, mampu membodohi kita semua, gumam Kaisar Dewa Bintang. Tidak, dia jelas bukan iblis murni, jawab Kaisar Naga, mendengar apa yang dia teriakkan sebelumnya, dia seharusnya adalah anggota wilayah ilahi timur. Namun, kebencian menyebabkan dia melakukan perjalanan ke wilayah ilahi utara dan dia menggunakan hampir seluruh vitalitasnya untuk menukar energi mendalam kegelapan. Dia kemudian mungkin menggunakan beberapa metode unik untuk mengunci energi ini di dalam tubuhnya. Dia awalnya manusia dan dia hanya memperoleh kekuatan ini dalam waktu singkat. Fakta bahwa kami tidak mendeteksinya bukanlah sesuatu yang aneh. Namun, bukan berarti tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Ada satu pengecualian, yaitu Yun Che. Dia melahirkan benih kegelapan dewa jahat. Dalam nadinya yang dalam, energi kegelapan yang sangat kuat mengalir dengan cara yang sama. Sensitivitasnya terhadap energi mendalam kegelapan bisa dikatakan tak tertandingi. Saat pertama kali menyadari Wei Hen,
samar-samar dia sudah bisa merasakan kehadiran energi kegelapan yang mendalam di dalam dirinya. Dia merasa bahwa Wei Hen telah membawa serta kebencian yang luar biasa dan fakta bahwa dia datang ke sini berarti dia telah menetapkan tekadnya yang tak tergoyahkan. Namun, dia tidak menyangka hasilnya akan begitu menyedihkan. Wei Hen adalah iblis wilayah utara. Sekarang dia telah dimusnahkan, namanya tidak berhak untuk tetap berada dalam konvensi dewa yang mendalam. Semua hasil mengenai dia akan dibatalkan. Meskipun Li Jianming sayangnya menemui nasibnya di bawah tangan iblis, namanya akan tetap berada dalam Confederate God Battle. Dia akan dipandang sebagai pemenang dan akan melanjutkan ke grup dewa yang diunggulkan. Mengikuti kata-kata tegas Yang Mulia Kuhui, layar menunjukkan bahwa Li Jianming telah melanjutkan ke grup dewa yang diberikan sementara nama Wei Hen langsung menghilang dari layar. 32 calon dewa yang diberikan, pada dasarnya, telah menjadi 31 kandidat dewa yang diberikan. Dalam hal ini, selama pertarungan pertama Confederate God Group pada hari berikutnya, satu orang akan diberikan kemenangan bahkan tanpa bertarung. Demikian pula di grup pecundang, satu orang tidak harus menghadapi siapapun dan akan langsung melaju ke babak kedua grup yang kalah. Wei Hen menghilang. Kehidupan, tubuh, darah, dan bahkan namanya telah hilang sama sekali dari dunia ini tanpa jejak. Yun Ce menatap posisi awal Wei Hen, perhatiannya sangat teralihkan. Yun Ce, aura dingin yang menakutkan tadi adalah energi kegelapan yang mendalam. Mu Bingyun menjelaskan, lain kali kamu bertemu dengan binatang atau manusia dengan aura seperti itu, kamu pasti harus melarikan diri jauh, namun, tidak mudah untuk melihatnya juga. Bagaimanapun juga, para iblis tinggal di wilayah ilahi utara. Tidak ada tempat bagi mereka untuk hidup di luar wilayah itu. Dia bukanlah iblis sejak lahir. Kemungkinan besar dia terpaksa melakukannya karena balas dendam. Dia mungkin hanya melakukan ini untuk mendapatkan kekuatan yang cukup kuat dalam waktu singkat. Faktanya, dia hanyalah manusia yang menyedihkan, kata Yun Ce lembut. Meskipun itu benar, kamu telah menyaksikan betapa menakutkannya mereka yang mencoba-coba energi dalam kegelapan saat ini. Mu Bingyun dengan tegas menjawab, di Sekte Ice Phoenix kami, setiap kali kami melihat iblis, hukum sekte kami memerintahkan kami untuk memusnahkan mereka. Yun Ce terdiam. Dibandingkan dengan iblis, bukankah dosa orang-orang yang memaksa mereka menjadi iblis lebih buruk dan lebih menakutkan? Yun Ce menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Karena masalah iblis, Confederate God Battle untuk sementara dihentikan. Yun Ce kemudian berdiri dan mengirimkan transmisi suara ke Mu Bingyun, Tuan Istana Bingyun, aku ingin meninggalkan tempat ini dulu. Mu Bingyun melirik, kenapa? Saya tiba-tiba teringat bahwa Moonflower hadir. Bahkan jika dia telah datang ke alam surga abadi, dia tidak akan datang ke tempat konvensi dewa yang mendalam. Sebaliknya, dia akan berusaha menghindari deteksi Moonflower sepenuhnya, jika tidak, kemunculannya yang tiba-tiba mungkin menyebabkan Moonflower curiga bahwa aku adalah Yun Ce yang dia bunuh sebelumnya. Sebelumnya aku hanya memikirkan bagaimana cara membuatnya bertemu denganku, tapi aku lupa bahwa tempat ini sebenarnya adalah tempat yang paling tidak cocok baginya untuk menemukanku. Sekarang perhatian semua orang tertuju pada masalah ini, tempat manapun selain di sini akan jauh lebih cocok. Mu Bingyun tidak menghentikan Yun Ce saat dia terbang. Kepergian mendadak calon dewa yang diberikan seharusnya menjadi sesuatu yang menarik perhatian. Namun, karena perubahan mendadak akibat iblis, tidak banyak orang yang menyadarinya, atau mungkin, Yun Ce tidak layak untuk diperhatikan. Alam dewa surga abadi sangat sunyi. Ada energi spiritual padat yang kuat, bangunan yang memancarkan aura ilahi dan cahaya serta susunan mendalam yang terletak di mana-mana. Bahkan langit seakan dipenuhi kekuatan tak terlihat yang membuat orang tidak berani mengangkat kepalanya. Ini adalah dunia raja, ini adalah eksistensi dengan kedudukan tertinggi di seluruh ruang yang kacau.
Tempat yang bahkan tidak bisa dia bayangkan dalam mimpinya saat dia masih berada di Blue Pole Star. Dalam kurun waktu beberapa tahun, dia benar-benar telah tiba di sini. Sekarang kalau dipikir-pikir, semua itu masih tampak seperti mimpi. Pada Yunche, ada tanda milik calon dewa yang dianugerahkan, yang memberikan kebebasan bergerak yang besar di dalam alam surga abadi. Kemanapun dia pergi, para penjaga alam surga abadi tidak menghentikannya dan paling banyak hanya meliriknya. Masalah Wei Hen berdampak besar pada Yunche. Sebelumnya, di Confederate God Stage, ketika semua orang dihadapkan dengan energi kegelapan yang mendalam, semua orang memperlihatkan ekspresi kebencian dan rasa jijik. Ketika mereka meneriakkan dua kata, iblis, seolah-olah mereka sedang meneriaki setan-setan berdosa yang datang dari neraka. Yunche memiliki energi kegelapan yang mendalam. Lebih jauh lagi, dapat dikatakan bahwa energi mendalam kegelapan adalah kekuatan terbesarnya, karena sumber energi mendalam kegelapannya bukan hanya sekedar vena mendalam dewa jahat, dia masih memiliki bola asal iblis yang berasal dari iblis primordial sejati. Ini juga berarti bahwa Yunche benar-benar iblis. Dalam pemahaman wilayah ilahi timur, ia adalah eksistensi yang tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi, kutukan bagi manusia dan dewa. Sepertinya saya tidak akan pernah bisa mengungkapkan tanda-tanda energi mendalam kegelapan di sini. Kalau tidak, bahkan sebelum orang lain, mungkin Tuan dan Tuan Istana Bingyun yang akan menghancurkanku. Saat itu, kecepatan pertumbuhan bola asal iblis di dalam tubuhnya jauh melebihi ekspektasi Jasmine. Setelah Jasmine pergi, bola itu menembus segel yang ditinggalkannya dan dia terus kehilangan kendali. Namun, setelah dia menerima benih kegelapan dewa jahat, dia bisa mengendalikannya sepenuhnya. Kecuali energinya yang dalam benar-benar kehilangan kendali, dia tidak perlu khawatir energi kegelapan yang dalam akan bocor. Tanpa sadar, Yunche sudah kembali ke tempat dia menginap malam sebelumnya. Halaman kecil yang elegan memiliki banyak ruang untuk budidaya individu. Para tamu dari dunia bintang menengah ditempatkan di dekatnya. Namun terdapat penghalang tak berbentuk yang memisahkan aura dan suara dari kedua tempat tersebut, menyebabkan keduanya tidak menimbulkan gangguan satu sama lain. Yunche tiba di samping danau dan duduk dengan tenang di atas batu hijau dan memandangi daun teratai di danau dengan bingung. 3 tahun di alam dewa, kekuatan besarnya meningkat pesat. Semua orang di Confederate God Stage menertawakan kekuatannya yang rendah, namun tidak ada yang tahu bahwa dia hanya membutuhkan waktu 3 tahun dari Sovereign mendalam realem ke alam kesengsaraan ilahi. Jika dia kembali ke Blue Pole Star sekarang, bahkan jika Feng Shue'er dan Huan Kai bekerja sama, mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Di sana, dia bisa bertindak sesuka hatinya. Bahkan jika ada 10.000 orang Xuan Yuan Wentian lagi, mereka tidak akan mampu mengalahkan kelingking kecilnya. Namun, dia masih belum berhasil menemui Jasmine. Jasmine, kamu di mana? Apakah kamu sudah mendengar namaku? Mata Yunche tampak terpisah saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan lesu. Saat ini, riak kecil tiba-tiba muncul di permukaan air yang tenang. Huff, bisakah kamu dengan ceroboh datang ke alam dewa untuk mencariku? Suara jiwa tiba-tiba terdengar di benak Yunche tanpa peringatan. Itu adalah suara seorang gadis muda tapi sedingin es dan mengandung nada mengejek yang kuat. Suara ini sepertinya telah menyambar kedalaman jiwa Yunche dengan kilat saat seluruh tubuhnya mulai bergetar dan dia tiba-tiba bangkit. Jasmine, Jasmine. Di mana kamu? Ini adalah suara yang muncul dalam mimpi kaburnya berkali-kali. Itu adalah suara yang tidak akan bisa dia lupakan sedikit pun sepanjang hidupnya. Suaranya, nada dinginnya, tidak ada satupun yang berubah sedikit pun. Dia dengan cepat melihat sekeliling, namun karena kegelisahannya yang hebat, pandangannya menjadi kabur dan dia tidak dapat mengidentifikasi sosok mungil yang sangat dia rindukan. Huff,
Jawaban yang didapatnya adalah dengusan dingin tanpa perasaan, kamu tidak perlu melihat-lihat. Dengan kemampuanmu, bahkan jika kamu berkeliling ke seluruh alam surga abadi, kamu tetap tidak akan dapat menemukanku.